menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh cuma syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini beberapa kami yang ada di dalam ibadah PPK Allah Zoom online, Tuhan kami bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada malam hari ini, ialah bukti kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang boleh melebihi hidup kami, bawa setiap lidah kami, Tuhan, mulut kami. Kepada malam hari ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, dan juga terima juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai semua Tuhan hamba-Mu yang akan melayani, baik melayani ujian, yang melayani firman, dan semua yang terlibat, naik Tuhan yang memainkan Tuhan akan proyektor ini Tuhan, PPT ini Tuhan, kami bersyukur terima kasih. Kau juga berkati seluruh perlengkapan alat yang ada, baik itu listrik, internet, laptop, tablet, handphone, dan alat musik yang ada, Tuhan, mereka kuduskan supaya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu segala kuasa-kuasa yang tidak senang dalam kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersatu hati dan kami dalam nama Tuhan Yesus, dialah Tuhan, kuasa iblis Tuhan boleh keluar dari ruangan hati kami, di ruangan juga bagi setiap kami yang ada di rumah-rumah, punya ada di kantor Tuhan. Kami serahkan dalam tangan, berikan kami kebebasan pada malam hari ini. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ampunilah segala perbuatan dosa kami Tuhan. Sedia Tuhan kami akan buka ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan percaya kalau kita sudah pada saat ini, saya akan percaya kita mengecap kebaikan Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan. Yes. Saya akan lalu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung di ibadah online Zoom Lembaga Pelayanan Profesional. Jadi yang bergabung ini adalah orang-orang kerja di sekuler ya, tapi punya hati untuk melayani Tuhan. Kesempatan ini diberikan berbagi renungan firman Tuhan ya. Kasih setia Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku lamanya. Puji Tuhan. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Tari, ambil tab di mobil dong, tari. Makasih. Baik, kalau untuk semua yang sudah bergabung. Sudah belum ada, kita akan persiapkan hati kita, kehidupan rohani kita akan diisi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aldo Putra MTH dengan tema, kalau tidak salah pada saat malam hari ini, sebuah kisah pembaharuan. Kita mempersiapkan kita akan mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin satu berjuta.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu ada penyampaian firman Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Pendeta ada putra-putra. Baik Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang luar biasa, mari kita berdoa. Itulah ungkapan iman kami. Masih dimut Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Itulah ungkapan hati kami Tuhan Yesus, sekaligus iman kami berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Kami ada sebagaimana kami ada di kesempatan ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kesempatan Tuhan berikan kepada kami, sekalipun melalui Zoom, kami boleh bertemu dengan para hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dalam pekerjaan pelayanan penginjilan, sehingga melalui para hamba-Mu ini semakin banyak generasi bahkan jemaat Tuhan yang dididik, dibentuk, dilatih menjadi penginjil-penginjil. Lebih banyak lagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih. Saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk belajar dari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, bukan saja mengerti, tapi kami siap mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, roh jahat yang tidak suka dengan firman Tuhan, yang berupaya mengganggu hati dan pikiran kami, jika ada, kami tolak kuasanya, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan hati kami,
menguasai, menuntun pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami telah siap, diberkati, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam, shalom. Shalom, Pak. Ya. Shalom, Pak. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Baik, makasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali hari ini bersama-sama dengan para hamba Tuhan, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, ya, untuk berbagi renungan firman Tuhan. Ini suatu kehormatan. Terima kasih untuk semuanya. Dan firman Tuhan disampaikan hari ini bukan saja secara Zoom, tapi juga disampaikan di TikTok. Jadi ada siaran langsung TikTok. Biasa kalau saya TikTok itu sudah nonton lebih dari 300, 400, bahkan pernah jadi 900 orang yang menonton. Kalau sekarang ini ada 118. Akan bertambah terus nanti itu, biasanya sampai 300. Minta bergabung tapi saya tidak izinkan bergabung karena nanti berisik menyampaikan firman Tuhan, ya. Oke, baik Bapak Ibu, ya, sesuai dengan teks atau nas Alkitab yang disampaikan kepada saya, ya, oleh Ibu Elizabeth, diambil dari kitab Yesekiel, ya. Yesekiel pasal yang ke-36, yang bacaannya dimulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ya, 24 sampai 28 saya akan baca buat kita semuanya. Mari kita perhatikan kitab Yesekiel. Firman Tuhan berkata demikian: Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu, kalau di antara lain hati yang keras, ya, dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 28, ya. Puji Tuhan, sebenarnya ini bisa dibaca secara keseluruhan pasal 36 ini karena ini kisah menceritakan hal yang sama, ya, dari Nabi Yesekiel. Bukan saja nabi tapi juga dikatakan sebagai imam, ya, imam. Saya bisa share, ya, khotbah saya tidak bentuk PowerPoint tapi dalam bentuk Word. Kalau sudah bisa, tolong share. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah? Sudah, ya? Sudah. Oke, baik. Ya, temanya sebuah kisah pembaharuan. Sebuah kisah pembaharuan, kata penting yang sangat penting menjadi perhatian kita adalah pembaharuan. Pembaharuan dari kata dasar diperbaharui atau baru, kan gitu, dari kata baru. Ya. Jadi kalau pembaharuan itu berarti suatu proses dan sudah ada hasilnya, begitu, ya. Tapi di sini dibuat sebuah kisah, berarti sebuah cerita, sebuah peristiwa, ya, bahwa setiap orang di dunia ini siapapun dia punya kisah, punya cerita, yaitu cerita apapun itu. Dalam konteks ini adalah cerita perjumpaan dengan Tuhan, ya, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu proses, ya, proses perjumpaan dan proses diperbaharui, ya, terus menerus, begitu, ya. Nah, sebenarnya ini memang lebih kata ini pembaharuan ini tepat dengan teks yang ada, tetapi yang lebih, ya, difokuskan adalah hati yang baru, gitu, ya, hati
yang baru. Nah, hati yang baru itu tentu adalah suatu proses. Ya, suatu proses, tidak ada yang instan. Setiap kita punya proses untuk hal itu. Saya sendiri kalau dibuat kisah pertobatan saya itu luar biasa, ya, sangat luar biasa, dan ya, saya sangat bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, seorang anak muda yang ya lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen tetapi tidak mengenal Kristus, begitu. Hanya tahu Kristen, hanya tahu Yesus, tapi tidak pernah mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Dianggap, bahkan ada suatu anggapan dalam hidup saya bahwa semua agama itu sama. Ya, semua agama itu sama. Ternyata setelah kita berjumpa dengan Tuhan, kita pelajari, kita mengenalnya, ternyata tidak seperti itu. Ya. Semua agama sama, bisa saja hanya sama dalam hal apa? Sama-sama mungkin mengajarkan kebaikan, ya kan? Tapi untuk mengajarkan pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus hanya ada di dalam kekristenan, hanya ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, jadi sesuai dengan pembacaan kita hari ini, Yesaya 36 24 saya coba ambil ayatnya yang ke-26. Akan saya ulang ayat 26 karena inti atau penekanan utama dari kitab Yesekiel di sini. Bahkan sudah diawali di pasal 11 ayat 19 hal yang sama, kalimat yang sama. Saya kalau kalimat yang sama atau ayat yang sama, paragraf yang sama isinya, saya itu menekankan pentingnya untuk kita perhatikan, ya. Yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dikatakan demikian. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan darimu tubuh hati yang keras. Kalau tadi hati yang membatu gitu, terjemahan yang 2023 ya. Ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, ya, hati yang taat. Nah, tadi ada hati yang lembut. Ya, hati yang lembut untuk yang baru, terjemahan 2023. Kemudian dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Nah, hati yang lain ini sebenarnya sama dengan hati yang baru, hati yang baru, ya. Nah, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Nah, juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras atau hati yang membatu, dan memberikan mereka hati yang lembut atau hati yang taat. Jadi sudah diawali di Yesekiel 11-19, lalu Yesekiel mengulangi lagi di ayat yang ke-26 pasal yang ke-36. Oke, baik Bapak Ibu, di dalam pendahuluan sedikit kita bisa melihat dulu siapa itu Yesekiel. Yesekiel dalam bahasa Ibraninya adalah disebut dengan Keskiel. Keskiel itu adalah artinya Kesgel, artinya Allah menguatkan. Ya, inilah salah satu nabi Yahudi ya yang bernubuat di masa pembuangan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Nah, Yesekiel itu berarti dikuatkan oleh Allah. Bagus ya, nama Yesekiel itu dikuatkan oleh Allah atau Allah menguatkan. Ya, jadi dia dibesarkan di mana? Di Yerusalem. Dia melayani juga disebut sebagai imam ya, di dalam bait ya. Nah, juga merupakan pemimpin di kelompok kedua tawanan Israel yang dibawa ke Babel ya bersama Raja Yoyakim ya. Kita tahu kisah itu bahwa bangsa Israel pernah ditawan ya. Ada di kepemimpinan Nehemia, di kepemimpinannya Esra, kepemimpinan siapa lagi, satu lagi itu ada, lupa namanya, ada satu, dan termasuk ya Yesekiel ini ya. Oke. Nah, jadi pelayanan Yesekiel ini sebenarnya dimulai ya dengan suatu kecaman atau penghakiman terhadap bangsa Yehuda ya. Jadi sesuai dengan nama kitabnya, itulah nama kitabnya adalah namanya sendiri ya. Ya, coba tadi bisa sebagai imam dan juga sebagai nabi Allah. Nah, setelah kehancuran Yerusalem, Yesekiel ini bernubuat, yaitu mengarahkan kepada pengharapan masa depan. Jadi mereka pada saat itu mengalami suatu kehancuran karena bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, bangsa yang disebut dengan Babel itu ya. Ya.
Jadi di sini saya perhatikan bersama-sama Yesekiel muncul di tengah kehancuran. Ya, tengah kehancuran bangsa Israel atau orang-orang Yehuda pada saat itu, ya, untuk memberikan suatu teguran. Ya, teguran yang sangat keras. Tujuan teguran itu adalah supaya mereka bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Ya, kembali kepada jalan yang benar, dan mereka harus mengakui ya kesalahan mereka. Harus mereka belajar ya dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita membuka kita baca kitab Raja-Raja ya, kitab Raja-Raja itu kita bisa perhatikan bangsa Israel pada saat itu memiliki iman yang sifatnya temporer. Ya, temporer. Temporer itu artinya ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, iman mereka sudah mulai kendor. Ya, tidak lagi sungguh-sungguh, bahkan ada mereka akhirnya kembali kepada penyembahan berhala, begitu ya. Tapi setelah mereka didesak oleh bangsa-bangsa lain dalam satu peperangan, mereka mulai kalah dan undur. Nah, mereka berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan memang mengasihi bangsa Israel. Kembali Tuhan menolong mereka, Tuhan yang berperang ya di depan mereka, mengalahkan musuh-musuh dan mereka menang. Dan seperti ini berulang-ulang, maka dikatakan iman temporer. Ya, jadi kalau istilah sekarang itu apa dibilangnya, bertobat tomat begitu ya. Nah, istilah sekarang ini ya, tobat kumat kan gitu ya. Ya, tobat kumat. Nah, itu masih banyak orang Kristen seperti ini. Dia bilang tobat, nah besok kumat lagi kan begitu ya. Atau tobatnya di hari Minggu gitu ya. Tapi di hari Senin sampai Sabtu, waduh, kumat semua, kehidupan yang lama muncul semua, kan gitu ya. Oke, nah di sini seruan juga kita perhatikan seruan dari Yesekiel, kitab Yesekiel ini adalah menyerukan tentang apa? Yaitu pentingnya ya kesucian, keagungan Tuhan untuk mereka pahami supaya mereka bertobat. Ya, umat Tuhan itu bertobat. Nah, jadi di sini Yesekiel melihat mula-mula bahwa Allah mengasihi, sangat mengasihi Yehuda, ya, mengasihi, memilih, merawat mereka, bahkan kalau dikatakan seperti ya, Tuhan itu seperti suami buat mereka. Dan ada kata itu ya di kitab Yesekiel ya. Jadi Yehuda ataupun Israel dia seperti istri, ya, seperti hubungan suami istri, ya. Suami yang sangat mengasihi istrinya, menjaganya, memeliharanya, ya, seperti layaknya lah seperti suami istri menjaga keharmonisan ya dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, begitu ya. Ya, tapi hati-hati ya, jangan juga sampai kita memanggil Tuhan itu suamiku gitu ya. Ya, itu ya jangan. Karena ada juga yang punya pemahaman seperti itu, dia berdoa bukan lagi Tuhan, Bapa, Allah, suamiku, ini istrimu telah datang. Nah, itu ada yang berdoa orang Kristen seperti itu. Saya kaget dulu pernah punya mahasiswa kita seperti itu. Saya panggil, itu hanya satu gambaran, bukan panggilan. Ya, dia berdoa suamiku, istrimu sudah datang, katanya begitu ya. Tuh luar biasa. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, hal yang sangat tragis sekali, yang sangat mengecewakan ya Tuhan bagi bangsa Yehuda ataupun Israel pada saat itu, mereka ya umat Tuhan melacurkan diri. Ya, melacurkan diri. Kata melacurkan diri ini sebenarnya pelacuran rohani, ya, rohani. Kalaupun nanti ada di kitab Hosea juga, selain pelacuran rohani, yaitu ada penyembahan kepada Allah lain, ya, Allah lain. Jadi menduakan Tuhan begitu ya, kepada Allah lain. Kitab Hosea itu sangat jelas. Bagaimana Hosea dengan istrinya Gomer menjadi satu gambaran, ya, menjadi satu gambaran hubungan Allah kepada bangsa Israel. Ya, Hosea itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri, Gomer itu adalah Israel sendiri, di mana Allah setia kepada yang tidak setia. Ya, Hosea setia kepada istrinya yang tidak setia. Gitu. Karena istrinya melacurkan diri, ya, melacurkan diri. Dan ini satu gambaran bagaimana orang-orang Yehuda atau bangsa Israel melacurkan diri kepada Allah lain, ya, Allah lain. Nah, sehingga Yesekiel ya mengumumkan penghukuman kepada mereka. Ya, penghukuman kepada mereka, mereka akan dihukum kalau mereka tidak bertobat.
Tapi tidak hanya penghukuman, tetapi juga kalau mereka bertobat harus menyampaikan juga tentang pemulihan bagi bangsa Israel, yaitu pengharapan akan pemulihan. Nah, jadi kita melihat penglihatan Yesekiel ini di pasal yang ke-37, penglihatan yang luar biasa ya, yaitu dikatakan penglihatan lembah berisi tulang kering. Nah, ini apa maksudnya nih, lembah berisi tulang kering? Ini sebenarnya menggambarkan kehidupan baru yang akan dihembuskan ke dalam bangsa-bangsa, dimulai dari bangsa Israel, ya, yang akan berlangsung nanti juga kepada itu akan berlangsung nanti di masa pemerintahan 1000 tahun, ya 1000 tahun, yaitu kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi, ya di bumi. Nah, ini akan terjadi, akan terjadi. Nah, kitab Yesekiel ini juga salah satu kitab ya, di mana Allah menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus. Jadi kitab yang sangat terkenal tentang nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus itu kitab Yoel dan kitab Yesekiel. Nah, kitab Yesekiel tadi ya sudah kita baca salah satu nasnya di ayat yang ke-26 ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kisah pembaharuan bagi orang Yehuda dan juga bagi orang-orang Israel pada saat itu, tentu ini juga menjadi suatu kisah ya yang akan diterima akan dan dialami oleh bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa lain, ya. Nah, jadi itu adalah suatu tindakan inisiatif dari Allah, ya, bukan karena permohonan permintaan dari manusia. Sekalipun Yesekiel pada saat itu berdoa untuk hal itu. Ya, berdoa itu hal itu. Karena melihat keadaan rohani yang terpuruk dari orang-orang Yehuda atau bangsa Israel, di mana dia sebagai nabi dan juga sebagai imam di Bait Allah, dia melihat kondisi kerohanian pada saat itu sangat terpuruk sekali. Ya, itu tadi melacurkan diri, dan dia termasuk yang nabi yang menangis ya untuk melihat kondisi itu. Ya, seperti Nehemia juga yang menangis juga melihat kondisi itu ya. Nah, jadi ada suatu proses ya, ada suatu proses pembaharuan yang harus dialami oleh semua orang, ya, semua orang ya. Nah, pembaharuan itu seharusnya dialami oleh siapapun. Tapi kenyataannya tidak semua orang mengalaminya. Ya, Tuhan menghendaki supaya kisah pembaharuan itu menjadi kisah bagi semua orang. Mengapa? Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, ya, semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah mengalami kerusakan total, ya, kerusakan total. Baik itu persekutuannya dan hubungannya dengan Tuhan. Gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu sudah rusak, ya, sudah rusak. Bagaimana bisa memperbaiki kembali yang sudah rusak itu? Tidak cara lain kecuali cara Tuhan, ya, cara Tuhan. Sehingga ini mempengaruhi manusia terus-menerus. Bukannya semakin baik, semakin jahat. Semakin merajalelahnya suatu kejahatan sampai hari ini. Makanya di sini sesuatu yang baru biasanya diharapkan ya terjadi. Dan sesuatu yang baru itu biasanya kalau kita bicara tentang suatu ada produk begitu ya, atau suatu hasil produksi yang baru tentang apapun itu, produk apapun itu, entah itu barang elektronik atau itu berupa food atau makanan dan yang lain sebagainya. Oh, itu produk baru, kemungkinan enak, kemungkinan berkualitas, kemungkinan baik. Jadi semuanya kemungkinan kalau belum dirasakan, kalau belum dialami, atau melihat dari kemasannya bagus, ini sepertinya barang berkualitas karena dilihat dari kemasannya, ya, dari kemasannya. Nah, padahal belum tentu kemasan yang bagus, belum tentu barang yang berkualitas. Tetapi sering ada juga memang kemasan baru menarik dari luar, di dalamnya itu menunjukkan dalamnya bagus. Ada juga yang seperti itu. Makanya kalau sekarang ini beli barang secara online, ya, kebanyakan cukup banyak orang yang kecewa, ya, setelah dilihat dari iklan, oh bagus sekali. Saya sendiri udah berapa kali itu, saya lihat kok bagus sekali iklannya dan yang lain, saya pesan, tapi setelah saya terima, aduh, tidak seperti yang ada di iklan. Jadi hati-hati sekali. Nah, artinya orang semua mengejar sesuatu yang baru, dan baru itu dianggap berkualitas begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan
sebenarnya setiap hari ini adalah hari yang baru. Hari yang baru. Sekalipun harinya adalah hari yang sama seperti ini hari Selasa. Kan ada hari Selasa yang lalu. Ya kan? Nah, hari ini ada Selasa, ini hari Selasa yang baru. Mengapa? Kenapa baru? Ya karena baru. Karena waktu yang baru di mana terus-menerus matahari terbit, menyinari bumi ya. Nah itu. Kita lihat begini. Jadi semuanya orang menginginkan sesuatu yang baru, ya. Jadi di sini dalam hal ini manusia yang disebut baru jika pengalamannya baru, itu ada waktunya yang adalah pertama atau belum lama terjadi itu, ya. Dia mengalami suatu pembaharuan itu baru terjadi atau sudah lama terjadi. Ya, kalau saya mengalami suatu mulai start pembaharuan itu masih saya ingat sekali, yaitu tahun 91. Ya, pernah saya saksikan ya, tahun 91 di mana seorang anak muda ya mendekati saya dengan membacakan buku 4 rukun rohani, buku kuning ya, di Taman Proklamasi. Ya, Taman Proklamasi, sedang melamun, duduk, putus asa. Dia datang saya percaya itu Allah yang menuntun dia ke tempat itu sehingga bertemu dengan saya, dituntun percaya terima Yesus sebagai juru selamat. Padahal saya udah lulus SMA, pernah jadi ketua muda-mudi, pernah jadi guru sekolah minggu. Tapi baru hari itulah saya peristiwa yang tidak, atau kisah yang tidak pernah bisa dilupakan. Tahunnya saya ingat, ya, bulannya antara bulan Juni dan bulan Juli, karena saya ingat waktu itu bulan Ramadan atau puasa bagi saudara kita. Ya. Nah, jadi kita perhatikan ada prosesnya. Jadi harus mengalami, bisa sudah lama, bisa sudah baru. Tapi kita perhatikan pembaharuan itu terus-menerus terjadi, tidak ada berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Nah, jadi selalu ada yang baru tiap hari yang baru. Ya, orangnya itu juga, tetapi setiap saat dilihat ada sesuatu yang baru. Maka dikatakan hati yang baru itu sebenarnya hati yang bisa terus baru. Ya. Tidak pernah hati ini menjadi tua. Fisik boleh tua, umur boleh berusia tua, ya. Tapi hati ini tidak pernah berumur, tidak pernah tua. Nah, ada orang bilang seperti itu ya, umur tua, rohani juga tua, katanya begitu. Apa benar seperti itu kan? Ya, tidak juga kan gitu ya. Harusnya terus menerus. Maka saya katakan tadi, sepanjang hidup kita terus menerus harus diperbaharui, ya, diperbaharui siapapun kita, ya, siapapun ya. Nah, maka dikatakan di sini yaitu hati yang taat atau hati yang lembut itu sebenarnya setiap saat, ya, setiap saat. Jadi bukan di momen tertentu atau di waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat. Tapi kenyataannya kita masih banyak menemukan ya orang Kristen tidak demikian. Ya, tidak menunjukkan ketaatan, ya, ketaatan. Kadang hari ini taat, besok tidak atau lebih banyak. Jadi kalau dibuat grafiknya itu banyakkan naik turun. Seharusnya boleh turun tapi harus naiknya lebih banyak lagi gitu. Sehingga grafiknya itu grafik naik ke atas sampai nanti menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, kita perhatikan ayat sangat terkenal di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Sebenarnya Paulus juga mengutip dari kitab Yesekiel ini ya. Alkitab menyatakan gini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus maka dikatakan ciptaan baru. Berarti yang di luar Kristus berarti itu masih Adam yang dulu, Adam yang belum bertobat begitu ya. Atau sering orang bilang Adam yang lama, ya, Adam yang lama. Nah, kalau Adam yang baru itu ada di dalam Kristus, itu Adam yang baru, ya, Adam yang baru. Adam yang sudah itu katakan bertemu dengan Tuhan, lalu mengalami Tuhan, ya, atau berjumpa dengan Tuhan, maka orang seperti ini dikatakan ciptaan baru. Nah, seorang yang sudah mengalami ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu itu apa itu? Kadang-kadang kita langsung menekankan kepada sifat-sifat yang lama. Betul, tetapi bukan itu yang terutama. Ya, tetapi yang terutama adalah kebinasaan, kematian, ketidakpastian.
Nah itu. Yaitu ketidakpastian tentang keselamatan atau sering disebut dengan kebinasaan itu adalah yang lama. Nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Efesus pasal yang kedua, di situ disampaikan oleh Rasul Paulus keberadaan manusia di luar Kristus dan keberadaan manusia yang ada di dalam Kristus. Yaitu sudah ada konsekuensinya, akibatnya. Nah, begitu. Ya, akibatnya itu baca secara seluruh. Karena kalau orang yang belum di dalam Kristus dikatakan di situ adalah tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa iman, tanpa pengharapan, dan akan diperhadapkan kepada penghakiman. Dan mereka akan binasa. Nah itu di luar Kristus. Paulus jabarkan itu, jelaskan itu. Ya, tapi kalau yang sudah di dalam Kristus berarti dia sudah di dalam Kristus berarti dia sudah ada di dalam kebenaran. Ada di dalam Allah yang benar. Ada dalam misalnya kalau kita baca nanti 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 itu sangat jelas dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada kita pengertian kepada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Nanti silakan itu dibaca. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, sesungguhnya yang lama kebinasaan, kematian, dosa yang mengancam kepada kematian itu upah dosa ialah maut. Itu semuanya sudah berlalu. Nah, sudah berlalu. Kalau dikatakan berpindah dari maut kepada kehidupan. Ya, dari kematian kepada kehidupan. Gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama pembaharuan hati adalah suatu proses seumur hidup. Ya, seumur hidup. Nah, kita perhatikan yang pertama tadi apa yang kita lihat kisah pembaharuan itu berarti mendapatkan sesuatu yang baru atau sudah dalam proses yang baru, itu dimulai dari hati yang baru atau tadi disebut dengan lahir baru. Jadi proses kelahiran baru ya yang terjadi dalam diri manusia yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus ya, oleh Roh Kudus. Itu tidak dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka seringkali sampaikan begini pada mahasiswa ataupun siapa jemaat ya, yang membuat seseorang itu bertobat dan dimenangkan bukan kita. Ya, makanya saya kurang setuju istilah mari kita memenangkan jiwa. Ya, memenangkan jiwa. Jadi seolah penekanannya saya yang memenangkan. Yang memenangkan jiwa. Tentu bukan saya yang memenangkan jiwa. Yang memenangkan jiwa itu adalah Allah Roh Kudus. Kita hanya sebagai alat hamba yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan mengobarkan, memberitakan, mengajarkan. Nah, makanya dikatakan oleh Paulus di Roma 10 ayat yang ke-14 ya kan? Ya, itu dikatakan di sana Paulus itu betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Berarti kita pembawa kabar baik atau berita Injil, begitu ya. Nah, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Termasuk orang mengalami lahir baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Nah, jadi Tuhan berfirman. Tadi di nas pembacaan kita ya, nas pembacaan kita dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, ini akan masih belum terjadi, ya belum terjadi. Ya, ini karena ini adalah bentuk nubuatan. Pada kondisi itu ya, pada saat Yesekiel berkata itu ya. Nah, pada saat Yesekiel berkata pada zaman Yesekiel belum terjadi. Ya, belum terjadi. Tapi ini sudah digenapi. Sudah digenapi dengan pencurahan Roh Kudus ya. Nah, jadi memiliki hati yang baru dan roh yang baru ini adalah tanda ya. Ya, tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru, hidup dalam pertobatan. Nah, ini penting sekali.
Nah, makanya kalau orang tidak mengalami lahir baru, tidak mungkin bertobat. Tidak mungkin bisa sungguh-sungguh bertobat. Nggak bertobat. Ini tugas kita, ya, menuntun orang kepada pertobatan dengan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil supaya orang mengalami lahir baru. Maaf, kalau saya katakan masih banyak jemaat orang Kristen tidak mengerti lahir baru. Ini lahir baru. Itu dibuat menjadi suatu istilah yang asing, atau istilahnya itu kan istilahnya seperti istilahnya hanya miliknya Pentakosta gitu, karismatik begitu, ya kan? Nah itu. Dulu pernah ada yang protes ya ketika dibuat persyaratan pendaftaran mahasiswa baru, ada persyaratan urutan pertama sudah mengalami lahir baru. Jadi protes banyak orang. Nah, ini katakan pendidikan katanya. Ya, pendidikan. Jadi masa harus seperti itu? Bisa saja nanti dia pada saat menjadi mahasiswa akan mengalami namanya lahir baru. Dan ini kan pendidikan ini pendidikan sifatnya nasional, umum, siapapun bisa sekolah di sini. Nah, kalau semuanya orang yang lahir baru, berapa jumlah mahasiswa nanti di situ? Kan kira seperti itu. Ya udahlah, kita coba persyaratan itu nyata coreng, bukan hanya dicoreng, dibuang gitu. Ya, nanti kalau orang aku kan belum lahir baru sehingga belum lahir baru. Nah, artinya penting sekali namanya lahir baru. Itu tanda seseorang. Nah, kalau dikatakan hati yang baru, roh yang baru, itu tanda sesudah mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Ya. Nah, jadi karena itu kita memerlukan namanya hati dan roh yang baru di hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Perkenan kepada Tuhan itu harus memiliki hati yang baru. Nah, sekarang apa itu hati yang baru? Nah, hati yang baru. Hati yang baru itu ya tentu hati yang tidak lagi membatu, hati yang keras kepala, tetapi hati yang lembut, ya kan? Nah, hati yang kita lihat memang untuk mahasiswa teologi itu yang masuk perguruan tinggi teologi memiliki punya latar belakang karakter-karakter yang menurut saya ya itu perlu kesabaran untuk mendidik mereka. Kadang-kala Ibu Hertina sebagai bidang kemahasiswaan ya sering stres untuk menghadapi mereka, baik yang di asrama dan di luar asrama. Mengapa? Karena masih dominan kadang muncul ya kehidupan yang lama itu, yang keras kepala itu. Hari ini dikatakan iya, besok ulangi lagi, ya kan? Hari ini dibilang tidak mengulangi lagi, ternyata besok lakukan lagi. Kadang-kadang udah bosan, ini bagaimana Pak? Ini disiplin, dipecat, di DO. Nah itu. Saya bilang begini, setiap orang yang ada di Sekataros ini, dan ini menjadi suatu bengkel buat mereka, artinya menjadi suatu bengkel rohani, proses. Nah, tidak berorientasi kepada penghukuman, ya, tapi berorientasi kepada disiplin. Penghukuman dengan disiplin itu beda. Penghukuman itu dianggap seperti kita menghukum karena suatu kesalahan, pelanggaran, itu bisa dianggap suatu kekejaman. Tapi kalau disiplin karena dia melakukan pelanggaran, kita lakukan misalnya apa? Contoh ya, jangan melulu kerja praktis, tapi suruh baca Alkitab. Ya, misalnya berapa pasal? Ya, berapa pasal. Nah, sebagai tindakan disiplin, kamu harus membaca Alkitab, kitab Kejadian dari pasal sekian nanti dicek dia baca tidak, begitu. Itu lebih baik daripada harus dihukum. Kadang dulu ada itu dihukum tidak dikasih makan, misalnya tidak dikasih makan karena tidak taat gitu ya. Kasihan, kelaparan dia, nanti sakit bagaimana? Nah, orang yang melakukan kesalahan jangan ada yang makan. Nah itu repot seperti itu. Akhirnya sakit, kita juga yang repot. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau dulu sebelum bertobat hatinya orang begitu keras, ya, batu orang yang keras itu ya orang yang sulit mengampuni, tidak taat dan macam sebagainya. Dan sulit sekali menerima teguran, ya. Dia ditegur, ya melawan. Ada yang seperti itu, ketika ditegur melawan, bukannya menerima kesalahannya, tapi justru balik, ya, dia melawan. Nah, kemudian akan mengalami suatu perubahan setelah mengalami jaminan Roh Kudus, pasti hatinya menjadi lembut. Tadi pada saat saya mengajar di kelas, saya bilang, kalau kalian
belum memiliki Roh Kudus, hati kalian itu tetap hati yang keras, hati yang melawan, hati yang tidak taat kalau tidak mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kalian. Karena hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati orang, tidak ada yang lain. Nanti ada yang ketiga, kita akan pelajari hal itu. Nah, kita perhatikan, akan memberikan, ketika katakan di sini, kita ulangi lagi nasihat di Hesekiel 11 ayat 19-20 itu ya. Katakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, peraturanku, dan setia. Nah, perhatikan, hati yang baru itu yang diberikan, ya, yang diberikan itu artinya hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang mau belajar, mau diajar, mau ditegur, mau dididik, mau dibentuk. Nah, itulah hati yang lembut. Ya, hati yang lembut. Sebaliknya, kalau tidak mau seperti itu, berarti itu hati yang keras, hati yang membatu. Ya, hati yang membatu. Kala kan seorang ibu dengan anaknya, ya, diharapkan cepat bertobat, berubah, tapi sehari-hari tidak seperti yang diharapkan, agak jengkel juga kan begitu ya. Nah, ibu, ini kapan kamu berubah? Kamu terus-menerus begini, kamu terus berbuat begini. Hari ini bilang iya, besok ulangi lagi. Nah, ibu, seorang ibu harusnya marah dan jengkel kepada anak-anak seperti itu ya. Nah, ini jadi pria atau bapak ya harusnya sama juga ya untuk hal itu. Jangan sampai membela kesalahan, membela anak ya, membela anak ketika istri tegur, ya kan gitu. Kita seolah-olah kita di pihaknya anak di dalam satu kesalahan pelanggaran yang tidak. Itu namanya penting kesehatian. Ya, jadi jangan ternyata lebih enak dengan papa, dengan mama menyebalkan begitu kan. Mama cerewet, dengan papa enggak seperti itu. Nah, mengapa ya? Mungkin dilihat satu perbedaan dalam pembelaan dalam hal yang sudah jelas salah kita bela begitu. Jangan gak usah gitu lah, nggak usah terlalu marah-marah begitu kali, ya kan? Ya, namanya juga masih kecil, masih belajar. Nah, tuh tidak baik juga gitu ya. Tapi kita harus sepakat begitu, sehati suami istri dalam mendidik ya. Nah kita perhatikan di sini. Nah, yang berikutnya perhatikan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang baik. Amsal mengatakan demikian. Nah, siapa mengabaikan didikan membuang diri sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Nah, orang yang suka ditegur, Alkitab katakan berarti dia tinggal di tengah-tengah orang yang bijak. Kemudian dikatakan dia akan memperoleh akal budi. Jadi orang-orang yang punya akal budi, orang yang suka teguran dan menerima teguran, ya, teguran. Nah, jadi dari kitab Hesekiel ini yang kita menjadi pembelajaran buat kita tentang hati yang baru itu adalah, yaitu bahwa itu tentang memperkuat iman kepada kuasa Tuhan, yaitu mengubah individu, perubahan individu karena punya hati yang baru, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ini akan mempengaruhi juga kepada bangsa. Nah, kepada bangsa. Makanya ada istilah yang dibilang gini, ya, bangsa akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Terus keluarga yang baik, bahagia, harmonis dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi, individu, ya, individu, keluarga, bangsa, ya kan, bangsa. Nah itu. Nah, semakin baiknya keluarga akan mempengaruhi baiknya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita berada atau anak-anak kita berada, begitu. Sehingga bukan lingkungan yang mengubah kehidupannya, tapi dialah yang dapat menjadi mengubah lingkungan, gitu ya, ya, lingkungan. Sehingga kehadirannya diharapkan, diinginkan, dirindukan, gitu ya, oleh komunitas di sekitarnya. Ya, jangan sampai kita ini tidak dirindukan, justru tidak disukai untuk
ketemu gitu. Ini repot kalau seperti ini. Itu ibu itu ya, iya. Aduh, ibu itu lagi gitu. Jangan seperti itu. Ketika kita khotbah pun, kalau apa yang kita khotbahkan tidak sesuai dengan kehidupan kita, itu dicibir ataupun orang mungkin malas untuk mendengar dan tidak mau mendengar. Itu sudah seperti itu. Mungkin kita katakan, jangan lihat orangnya, lihat firman Tuhan yang diberitakannya, boleh saja. Maka selalu saya tekankan kepada orang-orang yang ada bersama dengan saya di SCT Katarus maupun di gereja, mari kita jaga ya kehidupan kita sehari-hari, ya tindakan kita, perbuatan kita itu dilihat, disaksikan oleh mahasiswa, disaksikan oleh jemaat. Jangan sampai kita tiba-tiba sedungan buat mereka. Jangan salahkan ketika kita khotbah, ya menyampaikan firman Tuhan, tidak mau dengar-dengarkan kita, dicuekan, bahkan mungkin dia keluar dari gereja atau keluar dari tempat ibadah ketika sudah tahu kita yang khotbah. Mengapa? Itu hanya pintar ngomong aja khotbah itu, tapi kehidupannya tidak seperti itu, ya kan? Nah, jangan salahkan, itu nyata dan terjadi, Bu. Ya, itu saya lihat, ya. Nah, jadi mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh kitab Yesekiel ini. Kita belajar. Kita belajar bahwa semua orang yang bertobat dari kejahatan mereka akan menerima belas kasih dan pengampunan Allah. Ya, belajar. Nah, kalau kita belajar mengampuni, karena Tuhan mengampuni kita, maka orang pasti mengampuni kita. Kalau kita punya belas kasihan, karena Tuhan belas kasihan kepada kita, maka orang lain pun pasti punya belas kasihan kepada kita. Jadi hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jangan mengharapkan menabur yang banyak kalau menuai banyak kalau kita menabur sedikit. Jangan kita mengharapkan banyak orang berbuat baik kepada kita sendiri aja tidak mau, dan bahkan jarang berbuat baik, begitu ya. Nah ini makanya orang yang punya hati baru itu, hati yang namanya baru, punya roh yang baru, batin yang baru, yang diperboleh Roh Kudus, itu kita lihat dari buahnya, bukan dari perkataannya, bukan dari ucapannya. Oke, lalu berikutnya. Nah, hati yang baru itu, kata Yesekiel, itu akan menuntun kepada ketaatan, menghasilkan ketaatan. Tidak ada yang baru tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama, yang keras. Maka Pak Korintus tadi udah sangat jelas ya, Paulus mengatakan begitu. Yang lama itu harus berlalu. Yang baru itu sesungguhnya sudah yang akan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Jadi hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tidak lagi kompromi dengan dosa. Tidak kompromi lagi terhadap dosa apapun itu. Ya. Nah, makanya kalau masih kita temukan orang Kristen masih suka berdusta, ya, kemudian amarah, mencuri dengan cara korupsi dan yang lain sebagainya, dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membangun, atau ucapan-ucapan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Nah, itu masih ada. Kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan Kristen begitu ya. Dan maka ini harus kita ini kalau katakan ketaatan itu adalah suatu syarat mutlak. Ya, ketaatan adalah syarat mutlak untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tanpa ketaatan ya tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan, mengalami lahir baru, tapi tidak ada ketaatan kepada kehendak Tuhan, ya, maka pengiringan kita, pelayanan kita semuanya sia-sia, ya, sia-sia. Tidak ada artinya nilainya di hadapan Tuhan. Mungkin bernilai bagi kita, kata dihargai, dihormati oleh orang lain, disegani, tapi bagi Tuhan tidak. Mengapa? Karena tidak ada nilai ketaatan di situ. Kita hanya bisa bicara tentang kasih, tapi kita miskin dalam kasih. Kita bicara tentang memberi, tapi kita sulit untuk berkorban, ya kan, dan yang lain sebagainya, ya. Nah, jadi sekali lagi tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita dengan Tuhan pasti sia-sia.
Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Ada pujian yang mengatakan menyenangkanmu, ya. Ya, itu lagu itu bagus sekali. Ya, kata-katanya bagus, ya. Ya tuh, menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduan hatiku. Nah, jangan hanya kita nyanyikan, tetapi sebaiknya juga harus kita berjuang untuk melakukannya. Ya kan, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Wow, luar biasa. Kalau itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, wow, luar biasa. Dengan demikian akan banyak jiwa-jiwa yang akan ditarik dibawa kepada Kristus, ya. Nah, tadi Yesekiel mengatakan di Yesekiel 36 ayat 35, ya. Ayat 35 gini. Tanah yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, musnah, sekarang didiami menjadi kubu. Wow, luar biasa. Ya, ada satu perubahan dari yang tidak punya pengharapan, ya, dan tidak punya pengharapan, artinya diberikan suatu pengharapan, ya. Dari taman yang kalau tadinya taman yang kering menjadi taman yang subur, taman yang kita bisa melihat hasilnya di taman itu, ya, menyejukkan, ya, bahkan membuat orang lain terberkati begitu, ya. Ya, jadi bukan taman yang kering yang tandus lagi kan begitu. Seperti Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, sebelum dihukum Adam dan Hawa oleh karena perbuatan dosanya. Karena ketidaktaatan mereka, ya. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan adalah syarat utama mengalami berkat dan pemulihan. Puji Tuhan. Maka dikatakan awal dari pemulihan itu adalah ketika orang punya hati yang baru, hati yang taat, yang terbuka kepada Tuhan. Pasti terjadi pemulihan. Nah, dengan kata lain, kita akan hidup dalam perjanjian berkat Tuhan bila kita menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita belum diberkati, kita sudah berdoa, sudah bergumul, sesuatu hal apapun itu mungkin sudah sekian lama, kadang manusia protes kepada Tuhan. Nah gini, ada seorang mahasiswa pernah berkata kepada saya begini, dia bilang gini, Tuhan itu kadang bingung juga kita, katanya. Kenapa bingung? Iyalah, kadang Tuhan itu tidak adil, katanya. Kenapa kamu ngomong begitu? Orang yang tidak berdoa aja dia dapat. Dia nggak berdoa loh. Saya tahu dia nggak berdoa, tapi dia dapat, diberikan oleh Tuhan. Tapi saya ini udah berdoa tiap hari, berdoa sepertinya kok nggak diberikan. Seperti Tuhan itu kok jauh sekali. Makanya tuh saya bilang Tuhan itu nggak adil gitu katanya. Jadi ketidakadilan Tuhan itu dinilai dari jawaban doa begitu. Jawaban doa. Puji Tuhan, saya bimbing, saya arahkan anak ini supaya jangan pemikiran yang seperti itu, ya. Nah, tetapi satu hal yang kita bisa latihkan, orang yang taat itu pasti diberkati Tuhan, pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih mengerti kebutuhan kita, keperluan kita, ya. Karena tanpa kita berdoa minta kepada Tuhan pun, karena kita punya ketaatan, Tuhan bisa berikan. Gitu. Ya, Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah itu luar biasa. Makanya kita perhatikan apa menjadi bagian kita lakukan. Bagian kita adalah ya tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka bagian Tuhan apa? Ya bagian Tuhan dia akan lakukan mencurahkan berkatnya. Ya berkatnya bagi kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, ya, kita belajar, saya juga belajar, diingatkan kembali, ketaatan itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Ingat, di sini ada yang selalu menggoda kita, berusaha dengan segala cara supaya kita tidak taat kepada firman Tuhan, supaya kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, yaitu iblis itu sangat tidak suka jika kita hidup di dalam ketaatan. Dia nggak suka. Ya, sama Adam dan Hawa, Tuhan tuntut harus taat, tapi mereka lebih mendengar iblis, ya, sehingga mereka jatuh dalam perbuatan dosa, atas pelanggaran mereka. Nah, karena itu dengan segala upaya iblis mengintimidasi kita dengan suara hati, ya, yang melemahkan kita. Ada orang bilang,
nggak apa-apa lah Pak, berdosa untuk berbohong untuk kebaikan. Berbohong untuk kebaikan itu di mana ajaran Alkitabnya? Ya, berbohong untuk demi keselamatan orang lain. Ya, nah itu. Coba kita lihat itu ada di Facebook itu yang saya katakan nih, orang yang kebiasaan berbohong dan menjadi karakter. Hati-hati. Ya, hati-hati, dan itu akan merusak kehidupanmu, merusak hubunganmu dengan Tuhan, dengan sesama orang lain. Artinya dikomentarin di bawah, tidak apa-apa kali berbohong demi kebaikan. Nah, seperti Rahab katanya, Rahab ya, Rahab ya, yang berbohong untuk menolong dua pengintai. Lihat kasusnya. Apakah Tuhan yang menyuruh mereka berbohong? Tidak. Dengar, hei Rahab, kau berbohong ya supaya mereka yang dua diselamatkan? Enggak, itu tindakan sendiri dan Tuhan tidak berkenan hal itu. Apakah dengan tidak berbohongnya dia, apakah Tuhan tidak mampu menolong dua pengintai itu? Mampu. Bukan karena bohongnya maka dua orang itu tertolong. Bukan, tetap karena kehendak Tuhan mereka tertolong. Bukan karena bohongnya Rahab gitu. Ini karena orang Kristen salah menafsirkan, memahami yang demikian. Ya. Nah, itu cara-cara iblis itu. Kita hati-hati ya. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, jangan dengarkan suara iblis, karena dikatakan di Yohanes 10:10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nanti kalau kita lihat Yesus datang itu apa? Memberi hidup, yaitu hidup berkelimpahan. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi bukan perkara yang mustahil kita hidup di dalam ketaatan. Ya, kalau Tuhan katakan taat, karena Tuhan tahu bahwa kita pasti mampu untuk taat. Karena kita adalah ciptaan baru, sudah punya Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, memiliki hati yang baru, roh yang baru. Nah, itulah yang memampukan kita untuk apa? Hidup taat. Maka dikatakan, saya ulang lagi ayat 26, ayat 26 itu apa yang dikatakan oleh Hesekiel ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, ini yang dikasih tebal ini. Kuberikan kepadamu juga hati yang taat. Kenapa di akhir ditempatkan hati yang taat ini? Mengapa? Karena tidak mungkin seseorang memiliki ketaatan tanpa memiliki hati yang baru, tanpa roh yang baru. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin orang hatinya berubah dari membatu jadi lembut, itu tidak mungkin terjadi hal itu. Tidak mungkin. Jadi mungkin bagaimana? Mungkin kalau hatinya sudah baru, rohnya yang sudah baru, pasti menjauhkan diri dari dikatakan hati yang keras, maka dia akan taat. Jadi di sini Hesekiel mengajarkan kepada semua orang Kristen, termasuk kita hamba Tuhan, harus taat terhadap panggilan Allah dalam kehidupan pribadi kita, yaitu ketaatan yang terus menerus. Allah menyuruh Hesekiel meratap dengan sedih dan hati yang hancur terhadap hukuman yang akan datang melalui kitab yang dikatakan dramatis ini. Perhatikan, hari penghakiman sedang datang, katanya sini. Hari itu pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang akan berlalu. Artinya apa? Setiap orang Kristen, Paulus juga katakan begini di setiap Korintus, akan menghadapi namanya tahta pengadilan Kristus. Apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan selama kita masih hidup tengah-tengah